Makan siang, makan malam, pakai nasi rames sederhana. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat mempresentasikan materi pada hari ini. Judul materi yang akan saya presentasikan adalah Teks dan Pengarang di Riau, di mana referensi utama dari materi ini adalah buku Teks dan Pengarang di Riau yang ditulis oleh Buku Hamidi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membagi menjadi 4 subbab. Yang pertama mengenai teks lisan, yang kedua teks tulisan, yang ketiga perkembangan teks tulisan Arab Melayu, dan yang keempat generasi teks Melayu di Riau. Pembahasan pertama mengenai bagian teks lisan. Di dalam Melayu sendiri, teks lisan itu memiliki 2 arti, di mana arti yang pertama merupakan teks lisan tersebut dijelaskan merupakan teks yang berisikan adat dengan muatan asas atau norma dan sanksi untuk mengatur hubungan dalam masyarakat. Misalnya, tata cara nikah kawin, ketentuan pemakaian hutan tanah, adab beternak, dan sebagainya. Kemudian, dalam pengertian yang kedua, dijelaskan bahwa teks lisan berisikan tentang bacaan terhadap alam yang meliputi hutan, kayu, air, laut, tanah, tanjung, binatang, burung, ikan, dan sebagainya. Teks ini juga dapat dikatakan sebagai resam atau tradisi Melayu yang mengatur tata hubungan manusia dengan alam. Teks ini sebagian besar berada dalam bentuk mantra yang disampingi dengan berbagai cerita tentang asal-usul segala sesuatu dengan perancangan Parabowo, lalu kawin, kemantan, dan juga dukun. Dalam artian yang kedua ini, bisa dikatakan bahwa teks lisan yang dimaksud adalah mantra-mantra yang digunakan oleh para dukun. Pembahasan selanjutnya mengenai teks tulisan. Teks tulisan merupakan budaya Melayu di Riau yang hampir sepenuhnya dipenuhi oleh ajaran Islam. Budaya tulis-menulis dan membaca yang ada dalam masyarakat Melayu erat hubungannya dengan kerelaan orang Melayu memeluk agama Islam pada saat itu. Terdapat 3 lembaga pendidikan Islam yang memberikan pelajaran membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan lainnya. 3 lembaga tersebut ialah surau, madrasah, dan juga pesantren. Huruf Arab Melayu digunakan sebagai alat mencatat dan mengembangkan budaya Melayu. Hal ini mempererat hubungan Melayu dengan agama Islam. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1985 didapat bahwasannya terdapat 137 buah naskah yang memakai bahasa Melayu di Riau. Kemudian, perkembangan teks tulisan Arab Melayu. Perkembangan teks Melayu dalam citra Islam di Riau mulai tumbuh pada awal abad ke-19 dengan tampilnya pengarang di Riau seperti Raja Ali Haji Ahmad atau Engku Haji Tua yang merupakan ayah dari Raja Ali Haji yang menulis syair Engkau Putri, syair Perang Johor, dan juga Tuan Bahlil Abu yang menulis syair Siti Zawiyah pada tahun 1831.
Produktivitas teks Melayu di Riau dengan memakai huruf Arab Melayu mencapai masa gemilang semasa penulis-penulis Riau yang tergabung dalam Nasyidah Club berkarya sampai sekitar tahun 1925. Kemudian, gelombang generasi teks Melayu di Riau. Gelombang pertama yaitu generasi Raja Ali Haji Ahmad. Ia merupakan putra dari Raja Haji Fisabilillah yang lahir pada tahun 1773 dengan karyanya yaitu Syair Perang Johor, Syair Engkau Putri, dan Syair Raksi. Generasi kedua yaitu generasi Raja Ali Haji. Ia merupakan putri dari Raja Ahmad berkisar antara tahun 1808 sampai 1870-an. Ia merupakan ulama, pengarang Melayu di Riau yang paling produktif dalam abad ke-19 dan meliputi berbagai bidang tulisan. Generasi ketiga ada generasi Angkatan Nasyidah Club di penghujung abad ke-19 sampai sekitar tahun 1920-an dengan pelopor Raja Ali Kelana yang menulis tidak kurang dari 5 buah karangan. Kemudian ada generasi penulis teks huruf Latin di Riau yang dapat disusun ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu generasi Umar Hamir Hussein yang merupakan bekas atase kebudayaan di Mesir. Ia menulis kultur Islam dan filsafat Islam terbitan Bulan Bintang Jakarta. Dalam generasi ini dapat disebutkan bahwa Yong Dalah di Bengkalis sebagai tokoh yang melanjutkan tradisi teks lisan dengan berbagai ceritanya yang bernada humor maupun sinisme. Kemudian ada generasi Tengku Nazir yang membukukan antara lain cerita rakyat Riau yang berkarya dengan tekun paling kurang sejak tahun 1960-an. Generasi ini juga bisa disebut sebagai generasi BPKD, yaitu Badan Pembina Kesenian Daerah Riau, sebab karya-karya mereka diterbitkan oleh badan tersebut. Generasi ketiga yaitu generasi Ibrahim Sattah dan Sutarji Kalsum Bahri yang mulai terkenal pada tahun 1970-an. Beberapa pengarang, penulis maupun sastrawan yang segenerasi dengan mereka ini antara lain Hasan Junus, pengarang cerpen, drama, dan peneliti naskah-naskah lama di Riau. Generasi keempat adalah generasi Dasri dan Fakhrunas M.A. Jabar yang menampilkan karya-karya mereka sejak tahun 1980-an. Dasri adalah seorang penyair muda yang cukup dekat dengan Ibrahim Sattah, sedangkan Fakhrunas merupakan penulis berbagai artikel pada panji masyarakat dan juga penyair. Nah, dalam slide ini saya lampirkan tabel perbedaan ketiga gelombang teks Melayu di Riau, yang mana ketiga gelombang tersebut adalah gelombang teks tradisi animisme dan juga Hinduisme, gelombang tradisi teks Arab Melayu yang beralirankan Islam, dan juga gelombang tradisi teks huruf lain. Yang mana dalam kategori jenis teks, tradisi teks animisme dan Hinduisme, jenis teksnya adalah lisan, teks Arab Melayu Islam, jenis teksnya adalah tulisan, dan dalam tradisi huruf Latin, teksnya adalah tulisan. Kemudian dalam kategori huruf yang dipakai, di tradisi teks animisme dan Hinduisme tidak diketahui huruf apa yang dipakai. Namun, dalam tradisi teks Arab Melayu Islam, huruf yang dipakai adalah huruf Arab Melayu, sedangkan dalam tradisi teks huruf Latin, huruf yang dipakai adalah huruf Latin. Kemudian dalam kategori kronologis waktu, tradisi teks animisme dan Hinduisme ini berkisar sampai abad ke-18, sedangkan dalam tradisi teks Arab Melayu Islam,
Rentang waktunya adalah dari abad ke-19 sampai tahun 1920-an. Dan dalam tradisi teks huruf Latin, rentang waktunya adalah dalam tahun 1950-an sampai sekarang. Dalam kategori pengaruh, tradisi teks animisme dan Hinduisme masih dipengaruhi oleh animisme dan Hinduisme. Sedangkan dalam tradisi teks Arab Melayu dipengaruhi oleh Islam atau Arab Parsi, dan tradisi teks huruf lain dipengaruhi oleh budaya Eropa dan juga budaya Barat. Dalam kategori orientasi, teks tradisi animisme dan Hinduisme berorientasikan kepada suku dan tua, sedangkan tradisi teks Arab Melayu berorientasikan kepada kerajaan umat Islam, dan tradisi teks huruf Latin berorientasikan kepada daerah nasional dan juga dunia Melayu. Dalam kategori pengarang, dalam tradisi teks animisme dan Hinduisme, pengarangnya adalah dukun, bomo, pawang, datuk maupun tokoh adat. Sementara dalam tradisi teks Arab Melayu Islam, pengarang teksnya adalah ulama, raja-raja, rakyat, dan juga rakyat biasa. Sedangkan pengarang dari tradisi teks huruf lain adalah ulama dan juga rakyat biasa. Dalam kategori ragam karya, tradisi teks animisme dan Hinduisme, ragam karyanya antara lain mantra, pantun, dongeng-dongeng, animisme, dan juga Hinduisme. Sedangkan dalam tradisi teks Arab Melayu Islam, ragam karyanya dapat berupa syair, hikayat, sejarah, hukum, bahasa, pelajaran, agama Islam, dan juga obat-obatan. Sedangkan dalam tradisi teks huruf lain, ragam karyanya dapat berupa puisi, novel, cerpen, drama, ilmu-ilmu sosial, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sungguh cantik si anak dara, kalau tersenyum memikat hati, kalau tersilap tutur kata, maaf dipinta sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.